Sekarang saatnya kita mulai membuat project baru. Ya, dalam hal ini kita akan membuat project menggunakan bahasa Visual Basic, di mana memang ada berbagai macam bahasa yang lebih populer seperti C#, C++, dan yang lainnya. Tapi di tutorial ini saya memilih menggunakan bahasa Visual Basic karena kalau kalian mau menggunakan C# dan sudah terbiasa dengan C++, itu buat konversinya itu sangat mudah ke C#. Bedanya ya balik lagi menggunakan kurung kurawal dan segala macamnya, titik koma. Kalau kali ini kita akan mencoba juga menggunakan Visual Basic supaya kalian mengenal bahasa pemrograman yang berbeda, yaitu Visual Basic di sini. Dan kita akan memilih jenis projectnya bukan yang konsol, karena kalau konsol artinya balik lagi seperti yang dulu tanpa ada interface-nya, tanpa ada user interface, kita akan mencari yang namanya Windows Form. Nah, seperti ini. Jadi paling gampang sih kita ketik aja di sini form. Nantinya dia akan muncul berbagai macam form dan kalian bisa kelompokkan menggunakan bahasanya, tentunya adalah Visual Basic, dan kita akan memilih yang Windows Form tadi. Mana tuh? Windows Form tadi. Karena tadi bahasa. Nah, ini dia paling atas karena Windows Form. Setelah diklik dan kita next, nantinya dia akan diminta menggunakan namanya. Mungkin kita bilang saja ya, kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya nama project bebas ya. Mungkin saya akan bilang seperti ini dan saya pindahkan lokasinya, dan biasanya supaya rapi, saya solutionnya itu semacam kayak file project ya, buat dibuka kembali itu biasa ditaruh di same directory, jadi nggak usah dipindah-pindah kemana-mana. Langsung aja kita create. Ya, tampilan munculnya seperti ini. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin kita pertama belajar dulu mengenal interface-nya. Dimana interface-nya kita bisa lihat di sebelah kanan sebelah sini ada Solution Explorer. Itu biasanya mengandung programnya kita itu ada project, ada apa aja, ada form, nantinya mungkin akan bertambah dengan lain-lainnya. Karena kali ini kita baru memiliki satu form. Lalu di bawah kanan bawah di sini ada properties. Properties itu artinya kalian bisa melihat ketika kalian mengklik sesuatu objek yang di tampilan utama di sini, kalian bisa melihat propertiesnya bisa diatur di sini. Nantinya kita akan menggunakan toolbox yang ada di sebelah sini. Toolbox ini nantinya kita akan menggunakan, kita mau masukin komponen apa saja ke dalam form kita di sini. Ya, seperti itu. Dan mungkin kalau nggak sengaja udah ke close gitu kan, ke close atau mungkin ketarik-tarik, berantakan, dan tadi itu kita bisa mengatur kembali interface window-nya itu dengan menggunakan window, lalu ada reset window layout. Di sini nanti dia akan minta bilang seperti ini, kita yes saja, nanti dia akan balik lagi ke standar awal window layout-nya seperti apa. Sekarang kita akan coba masukin komponen. Dalam hal ini kita akan menggunakan komponen yang ada di common controls. Ya, ini komponen standar. Nanti kita akan pelajari semua satu persatu sehingga kalian tahu maksud dari komponen ini fungsi apa. Kita masukin yang paling standar, namanya adalah label. Label ini sesuai namanya, label. Jadi dia seperti kayak tulisan biasa di mana kita bisa ganti dan bisa kita posisikan dimanapun kalian mau taruh letaknya. Dari sini kita akan melihat propertiesnya. Jadi di sini kalian perlu mempelajari propertiesnya itu dia punya apa aja di sini, si label ini. Paling umum adalah si properties ini ada namanya appearance. Jadi dia memang dibagi-bagi menjadi beberapa subbagian ya. Jadi supaya gampang ditemukannya, dan kita akan coba dari appearance terlebih dahulu. Karena yang paling mudah untuk diatur di appearance. Dari teks, yaitu di sini ada namanya teks, di mana kita bisa mengubah kalimat label satu yang secara default itu kita bisa ganti, misalkan hello world. Hello world, tentunya bisa menggunakan spasi. It's seperti ini. Jadinya akan muncul tampilannya berubah menjadi hello world seperti ini. Dan kalian juga bisa mengatur fontnya. Mungkin kalian mau di ukuran lebih besar, menggunakan font di sebelah sini. Dia punya option untuk bisa dibuka kayak gini, dan bisa juga menggunakan browse-nya tadi sehingga kalian bisa mengganti. Misalkan saya mau bold dan ukurannya sedikit lebih besar, 28 seperti ini sehingga kelihatan. Tentunya juga masih banyak lain. Kalian bisa membuat ada background image, bisa juga kasih teks, warna teks for color ini. Kalau back color tadinya nanti di belakangnya akan ada warna ya. Misalkan warnanya itu apa ya? Misalkan warnanya merah. Nah, kayak gitu. Terus di sini nanti teksnya ini warnanya putih. Mana putih? White. Kayak gitu. Jadinya kalian bisa mengatur, kalian bisa atur di sini. Sini sangat banyak propertiesnya, bisa kalian coba-coba. Juga nanti kita akan lihat yang lainnya. Setelah menambahkan teks, kita akan coba menggunakan yang namanya text box. Nah, seperti kelihatan text box di sini, dia adalah kayak kotak warna putih di mana kita nanti bisa menginput sesuatu ke dalam sini, diketik, terus nanti kita bisa lakukan apa.
kita akan tambahkan satu lagi namanya button. Jadi button, jelas ini adalah sebuah tombol. Kita maunya mungkin kita sederhana dulu, kita bikin script sederhana. Kita bikin kayak misalkan kita ketik sesuatu di sini, klik button, nanti akan mengubah tulisan ada di sebelah sini. Ya, sederhana seperti itu saja dulu, karena kita rapi. Oke, pertama, jadi ini kita ganti namanya, mungkin namanya jangan button 1, kita bisa ganti misalkan button submit gitu kan. Submit, kayak gini. Nah, untuk menambahkan script, kita bisa lakukan namanya double click. Double click seperti ini. Nantinya kita akan dibawakan ke bagian penulisan scriptnya. Saya besarkan dulu tulisannya biar kelihatan. Ya, jadinya di sini adalah suatu susunannya seperti ini. Dia dikurungin dengan public class form 1 karena memang namanya form 1, ditutup dengan end class, lalu ada private sub dan end sub. Ini menandakan bahwa ketika button satunya diklik, itu kita akan melakukan apa. Simple, kita akan membuat supaya misalkan apa yang ada di dalam text box ini pindah ke dalam hello world. Kita pertama kenali dulu nama komponennya. Berbeda dengan teks. Tadi kan kita belajar teks itu berarti mengganti tulisannya ya, jadi di hello world ini. Tapi kita perlu yang namanya name. Name itu bisa diakses di desain. Jadi di dalam desain ini bisa kelihatan namanya label 1. Sebenarnya paling cepat dilihat adalah di sebelah kiri sini. Jadi dia langsung kelihatan namanya label 1. Ya memang kita bisa ganti label satunya itu seperti yang kita mau, tapi mungkin kita biarkan dulu default seperti ini. Jadi kita tahu bahwa label ini namanya adalah label 1. Dan yang ini namanya adalah text box 1. Sehingga codingnya sederhana sekali. Kita akan bilang si label 1, namanya label 1, terus ada .text. Kan kita mau memindahkan teksnya itu, di dalamnya itu, menjadi apa yang ada di dalam text box 1, .text. Ya, simple, sederhana seperti ini, sehingga nanti seperti logikanya cukup mudah bisa dimengerti. Kita bisa tinggal langsung play dengan menggunakan tombol button di sini kalau nggak ada error sama sekali. Nantinya dia akan build, tunggu sebentar, nanti dia kalau nggak ada error, dia nggak ada pop-up sesuatu, dan dia akan muncul programnya seperti yang kita miliki kayak gini. Nah, kita ganti misalkan nganu, misalkan, terus saya pencet submit. Ya, jadinya tulisan teksnya itu berubah seperti ini gitu. Jadi ya, itu tadi. Dan mungkin nggak sengaja kalian ke double click yang lain nih. Karena kan memang sebenarnya kita juga bisa nge-double click yang lain. Kayak gini. Nah, kalau ini kan kita bisa baca nih. Kondisinya itu text box text changed. Jadi seandainya tadi mungkin nggak sengaja salah double click, kalian melakukannya di sini. Jadi kalian pindah ke sini. Ini nggak error sih, cuma jadinya ketika si text box-nya teksnya berubah, kita ngerubah satu huruf saja di dalam text box, langsung berubah. Jadi kalau kita jalanin kayak gini, kita ketik something aja di sini, misalkan nganu tuh kan, dia ikut berubah seperti itu. Jadi ya tergantung kondisi kalian memang maunya seperti apa. Tapi karena tadi memang saya maunya menggunakan button ya, jadi saya tidak akan menggunakan ini di dalam text box text changed. Dan kalau kalian mau merapikannya karena mungkin nggak sengaja semuanya sudah keklik dan dia jadinya berantakan banyak banget, itu cara menghapusnya bukan dihapus cuma private subnya saja. Jadi kalau kalian mau hapus ini, mau dirapiin, kalian delete, itu bukan begini doang. Karena kalian meninggalkan end subnya ini, harus juga ini dihapus supaya nggak terjadi error. Jadi harus sepaket, private sub sama end subnya. Itu ibarat kata kalau di C++ atau C# itu kurung kurawal sama tutup kurung kurawalnya harus sama-sama dihapus. Ya, seperti ini, jadi program kita sudah jalankan baik, dan ini, ya. Sekian kira-kira tutorial kita kali ini mengenai getting start with Visual Basic ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.